Selamat bertemu mahasiswa sekalian. Di semester ini kita membahas tentang pengolahan sinyal, terutama dalam hal sinyal yang ada di sekitar kita, yaitu analog. Nah, nanti dalam pengembangan, analog ini sebagai input, kemudian melalui proses pengolahan sinyal akan menjadi sinyal yang lain, salah satunya digital. Nah, ini hal yang atau topik perkuliahan yang kita pelajari di semester ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Kita mulai dari sinyal analog. Ya, jadi seperti yang kita dengar sehari-hari lewat indera pendengaran kita. Jadi suara-suara yang kita dengar itu adalah sinyal analog. Nah, biasanya sinyal analog ini dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kita dengar dari speaker biasanya. Kita mendengarkan musik dari loudspeaker, entah itu di headphone ya, earphone atau mungkin di amplifier. Nah, yang keluar sinyalnya itu adalah sinyal analog. Nah, di pengertian di sini, sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu. Jadi berubah setiap waktu ya, istilah kontinu itu. Kemudian sinyal analog ini juga membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombangnya. Nah, ini nanti dalam pengolahan sinyal bisa juga gelombang yang kontinu ini dirubah. Jadi diolah atau dirubah yang perubahannya sesuai dengan karakteristik informasi yang yang diinginkan ya. Jadi karakteristik gelombang itu akan dirubah, bisa jadi frekuensinya yang dirubah atau juga amplitudenya yang dirubah. Perubahannya disesuaikan dengan informasi yang akan dikirim. Nah, ini salah satu bentuk pengolahan sinyal ya. Jadi kayak pemancar FM atau pemancar AM itu juga salah satu bentuk pengolahan sinyal. Baik, kita lanjutkan materinya. Pengertian pengolahan sinyal ya, operasi-operasi tertentu terhadap suatu sinyal berupa operasi-operasi dasar atau elementer. Nah, dalam ilustrasi di tampilan ya, di sini ada input ya, kemudian masuk ke sebuah proses ya, ini pengolahan sinyal yang kita pelajari ya. Kemudian outputnya maka akan diperoleh input plus proses pengolahan. Jadi outputnya adalah sinyal ditambah operasi yang dilakukan. Ya, jadi ini sebuah konsep input proses output. Ya, jadi prosesnya itu merupakan hasil dari pengolahan input. Ya, maka disebut sinyal plus operasi. Nah, kemudian dalam konteks proses input input proses output ya. Jadi output itu merupakan hasil antara hasil jumlah antara sinyal plus pengolahan sinyal. Dalam istilah lain, output itu merupakan hasil pengolahan input yang diterima. Nah, maka jadilah sebuah output ya, atau hasilnya. Kita lanjutkan pengolahan sinyal sebagai berikut. Pembahasan yang kita singgung adalah operasi elementer atau operasi dasar. Nah, pengolahan sinyal itu operasi elementer atau operasi dasarnya adalah 1. Pembalikan sinyal, 2. Penguatan sinyal,
kemudian gelombang kontinu menjadi diskrit. Nah, ini analog menjadi digital. Lalu berikutnya empat ya, pembanding atau komparasi. Nah, ini juga pengolahan sinyal. Lalu penyaring atau filter frekuensi. Ini yang kelima ya. Ini juga pengolahan sinyal. Jadi lebih dominan hal ini ya. Sebenarnya pengolahan sinyal itu banyak sekali, cuma nanti fokus kita di 5 bagian ini ya. Pembalikan sinyal, penguatan sinyal, gelombang kontinu menjadi diskrit ya. Bisa juga gelombang diskrit menjadi kontinu, bisa jadi ya. Lalu pembanding atau komparasi sinyal, lalu berikutnya penyaring atau filter frekuensi. Ini hal-hal dasar atau operasi elementer atau operasi dasar yang bisa dimasukkan di pengolahan sinyal ini. Sehingga pengolahan sinyal itu banyak sekali. Intinya adalah mengolah input dalam bentuk analog, bisa juga digital ya. Lalu outputnya itu merupakan hasil dari pengolahan terhadap input. Nah, ini diagram yang akan kita pelajari lebih jauh ya. Jadi pembalikan sinyal itu seperti apa ya, penguatan sinyal itu seperti apa. Lalu pengolahan sinyal gelombang kontinu menjadi diskrit. Lalu pengolahan sinyal dari diskrit menjadi kontinu itu seperti apa. Lalu pengolahan sinyal komparasi, implementasinya apa, komparator. Lalu pengolahan sinyal dalam hal penyaringan filter itu seperti apa. Jadi akan kita pelajari di semester ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, di ilustrasi yang tampil di layar, ini adalah pengolahan sinyal dalam operasi dasar atau elementer ya, dasar, berupa pembalikan sinyal dan penguatan sinyal. Nah, di layar di sini ada dua gelombang sebenarnya. Yang tengah ini adalah yang input ya. Yang tengah yang warnanya oranye ini yang input. Anda perhatikan dia tidak berubah sama sekali. Maka ini adalah input. Kemudian yang warna yang kedua yang berwarna ungu ini ya. Ini dia melakukan sebuah reaksi, amplitudenya itu lebih besar daripada inputnya. Jadi inputnya berupa gelombang. Nah, ini kalau diukur ini kurang lebih ya, ini kalau 0 ini 1 berarti 1 volt peak to peak ya. Kemudian kalau dilihat dari sinyal belakangnya yang ungu ya, ini sampai berapa nih? 1, 2, 3 ya, berarti 3 volt peak to peak. Nah, inputnya 1 volt peak to peak, outputnya 3 volt peak to peak. Nah, ini salah satu bentuk pengolahan sinyal dalam operasi elemen atau operasi dasar penguatan sinyal ya. Jadi outputnya lebih besar daripada inputnya. Ini namanya penguatan sinyal. Dalam istilah teknisnya disebut amplifier. Ya, di sana terlihat outputnya lebih besar daripada input. Nah, ini juga salah satu konsep kalau Anda suka mendengar musik pakai amplifier ya. Itu juga sama, jadi inputnya mungkin tidak terdengar nyaring, nah maka dimasukkan ke penguat sinyal atau amplifier, maka akan bisa terdengar nyaring karena sinyal outputnya diperbesar atau dikuatkan.
Baik, ini salah satu bentuk atau salah satu hal yang dikategorikan pengolahan sinyal, yaitu penguatan sinyal. Dalam implementasinya disebut amplifier. Ya. Baik, saya lanjutkan materinya. Nah, ini dalam ilustrasi yang ada di tampilannya. Ini bentuk dari penguatan sinyal juga, di mana di sini ada mikrofon, ya. Kemudian ada sinyal analog. Ini suara kita, suara manusia, ya. Ini masuk ke mikrofon dan ini disebut atau masuk kategori perangkat input. Nah, dari perangkat input berupa mikrofon ini akan diperoleh sinyal analog dari kita, kemudian dikuatkan pada bagian amplifier. Ya, ini disebut pengolahan sinyal, ya, yaitu dikuatkan. Lalu outputnya dalam perangkat output ini ada speaker, ya, loudspeaker. Nah, di sini terlihat inputnya sinyalnya kecil, namun output dari pengolahan sinyal ini melalui loudspeaker sinyalnya menjadi besar. Nah, ini akhirnya kita bisa mendengarkan musik lewat loudspeaker, walaupun dimulai dari input yang kecil. Ya. Nah, proses di tengahnya ini adalah pengolahan sinyal dalam kategori elemen dasar penguatan atau disebut amplifier. Jadi penguatan sinyal itu kan bahasa Indonesianya, tapi kalau amplifier itu bahasa asing, ya. Tapi kita lebih familiar, ya, dengan amplifier. Jadi orang mengatakan amplifier itu sudah umum, ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Penguatan sinyal adalah penguat elektronik yang memperkuat sinyal audio elektronik berdaya rendah, ya, seperti sinyal dari penerima radio atau pick up gitar, ya, atau mikrofon. Ini pick up gitar itu sama dengan mikrofon. Ini sinyalnya kecil. Kemudian dengan keperluan tertentu, ya, mungkin kita mendengar musik dalam hal implementasi home theater atau apa, ya. Nah, maka diperlukan amplifier, ya. Jadi inputnya elektronik berdaya rendah, kemudian dilakukan pengolahan sinyal ke tingkat yang cukup tinggi untuk didengarkan melalui pengeras suara. Nah, bisa jadi headphone, ya. Pengeras suara itu bisa speaker, bisa juga headphone. Kalau pengeras suara itu loudspeaker itu, ya, atau salon, ya. Nah, bisa juga lewat headphone. Nah, ini juga salah satu bentuk implementasi pengolahan sinyal pada operasi dasar penguatan. Contoh implementasinya adalah pada amplifier atau juga megapun. Ya, ini Anda sudah pernah lihat lah, ya, megapun atau mungkin amplifier. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini di ilustrasi, ya, pengolahan sinyal dalam gelombang itu menjadi diskrit. Nah, ini salah satu bentuk operasi dasar yang lain, ya. Jadi sinyal atau gelombang analog atau kontinu menjadi diskrit. Diskrit itu berarti digital, ya. Berarti digital, sehingga bisa kita asumsikan kayak analog to digital, gitu, ya. Baik, kita lihat ilustrasinya. Inputnya ini adalah analog, ya. Kemudian di sini kalau tadi itu masih ditutup dalam bentuk kotak yang disebut pengolahan sinyal. Nah, sebenarnya di
pengolahan sinyal ini ada proses merubah menjadi besaran-besaran digital. Ya, di sini Anda lihat ada high, ada low ya. Di sini kalau dibuat sebuah value atau nilai ya, ini 1, ini 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ya, ini. Jadi ini menjadi bentuk digital ya. Dalam implementasinya ya, analog to digital, besaran-besaran analog continue ini akan diambil atau disampling ya. Ini disampling kecil-kecil ini. Ya, di sampling kecil-kecil ya. Tinggi amplitudenya disampling atau diambil untuk kemudian dikonversikan menjadi analog kembali. Nah, ini menjadi analog kembali ini. Ya, proses dari digital to analog. Nah, di sini walaupun bentuknya berbeda ya, namun frekuensinya sama, sehingga kalau bentuk sinyal seperti ini didengarkan amplifier, suaranya kurang lebih sama. Ya, jadi ini analog kemudian diproses menjadi pengolahan sinyal. Ya, di sini dalam hal ada sampling, ada kuantitasi ya. Kemudian ada proses untuk menampilkan kembali data digital itu menjadi analog kembali sesuai kuantitasinya, sesuai pembobotan digital tersebut menjadi analog. Ya, jadi di sini terlihat proses analog, digital, kemudian analog kembali. Nah, ini sebenarnya discrete continue menjadi discrete itu posisinya di tengah sini ya. Ini menjadi digital, jadi analog menjadi digital. Nah, kemudian proses digital menjadi analog. Nah, ini ada di sini. Sedemikian hingga kita bisa menyimpan data ya. Jadi misalkan hasil suara kemudian disimpan dalam bentuk memori. Nah, dari memori ini bisa kita play kembali menjadi analog kembali. Nah, ini yang biasa kita lakukan sehari-hari ya. Mungkin ngerekam suara di handphone ya, voice note misalkan. Nah, ini disimpan dari handphone di sini, posisinya seperti ini. Kemudian kalau voice note-nya kita ingin dengar kembali, di play, nah ini digitalnya menjadi analog kembali. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, ini ilustrasi lebih lengkap lagi ya. Pengolahan sinyal dalam gelombang continue menjadi discrete analog to digital sebagai berikut. Nah, ini ada ilustrasi, ada seseorang ya menyampaikan sesuatu informasi melalui mikrofon, kemudian sinyalnya dalam bentuk analog ya. Ini posisinya masih analog. Nah, dari sinyal analog ini masuk ke analog to digital converter untuk disimpan di sebuah sistem digital. Nah, dari digital sistem ini lalu bisa di-play kembali ya. Kemudian menjadi digital to analog ya. Nah, analog sistem analog sinyal ya. Itu antara lain adalah amplifier, sehingga suara manusia bisa didengarkan menjadi lebih keras lagi melalui proses amplifier. Dan tidak hanya penguatan saja, juga bisa disimpan ya. Jadi analog to digital adalah suatu perangkat yang mengubah suatu sinyal kontinu terhadap waktu ya, atau sinyal analog, sinyal manusia suara manusia menjadi suatu data diskrit terhadap waktu. Jadi sinyalnya berubah dalam bentuk data-data digital. Nah, contohnya perekam suara digital ya. Kemudian CD player. Nah, ini posisinya di sini. Perekam suara digitalnya di sini. Jadi suara itu bisa disimpan, bisa digandakan ya, bisa di-save, bisa di-copy, bisa
di-explore ya, dikembangkan lagi ya, diedit dan sebagainya ya. Nah, ini memang era sekarang memang seperti ini ya. Jadi inputnya analog, dirubah jadi digital, digital dirubah, diedit ya, kemudian dirubah ke digital ke analog kembali, kemudian bisa dinikmati hasilnya. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Pengolahan sinyal ya, pengolahan sinyal dalam pembanding atau komparasi sinyal atau komparator. Nah, di sini ada ilustrasi ya, memang dalam bentuk gambar, tapi di pertemuan berikutnya akan saya tampilkan bentuk aplikasinya. Nah, di dalam gambar ini terlihat ada input ya. Anda dilihat di sini, yang biru ini adalah input ya, segitiga, gelombang segitiga ini. Gelombang segitiga itu biasanya sebuah tegangan yang dihubungkan ke komponen kapasitor. Ya, di saat itu terjadi pengisian, kemudian dilanjutkan pengosongan. Nah, jadilah bentuk segitiga. Lalu di tengah ini referensi. Jadi komparator itu sesuai namanya, dia sifatnya pembanding. Jadi ada yang input, lalu ada yang pembandingnya. Jadi input dibandingkan. Nah, dibandingkan dengan apa? Dengan sesama tegangan. Tegangannya disebut dengan tegangan referensi atau VREF. Ini tegangan referensi. Apakah input itu lebih kecil dari tegangan pembanding ataukah inputnya lebih besar dari pembanding? Nah, itu adalah rangkaian komparator. Nah, untuk input ini selalu berubah sesuai kapasitor. Ya, tadi sudah saya singgung tentang pengisian pengosongan kapasitor. Jadi lama ngisi kapasitor dan lama kosong kapasitor itu tergantung ukuran nilai kapasitor. Nah, referensinya tetap ya. Nah, sekarang outputnya dia yang berwarna hijau. Jadi pada saat tegangan input yang biru ini kurang dari tegangan referensinya, maka outputnya rendah. Ya. Nah, pada saat tegangan input yang biru itu lebih besar dari tegangan referensinya, maka outputnya akan high atau tinggi ya. Jadi inputnya kurang dari tegangan referensinya itu rendah atau low atau 0. Namun bila tegangan input yang biru itu lebih tinggi dari tegangan referensi, maka outputnya akan high atau 1. Ya. Kapan 1 ini berlangsung? Ya, sepanjang input yang biru itu lebih besar dari referensinya. Ya, sepanjang ini. Nah, begitu tegangan input yang biru itu lebih kecil dari tegangan referensi, maka outputnya akan langsung nol kembali seperti semula. Nah, ini konsep komparator ya. Jadi komparator itu nanti kita bahas ya. Cuman dasar konsep pengembangannya atau konsep sistem kerjanya seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, ini juga pengolahan sinyal ya. Jadi pengolahan sinyal itu macam-macam, bisa memperbesar input ya atau amplifier ya.
bisa juga merubah input sinyal analog menjadi digital dan menjadi dirubah kembali dari digital menjadi analog kembali, bisa. Atau komparasi atau komparator, ada input, ada pembanding, outputnya ditentukan oleh besar input terhadap pembanding. Ya, perubahan outputnya itu tergantung antara perbandingan antara input dan tegangan referensinya. Nah, itu salah satu bentuk pengolahan sinyal juga, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ilustrasi untuk penguatan juga ini ya, atau komparasi juga ini. Coba ini kita bahas. Pengolahan sinyal dalam pembanding atau komparasi sinyal atau komparator. Ya, di sini ada komparator, ya. Kemudian di sini ada VREF. Jadi di sini ada input yang masuk ke amplifier ya atau op-amp, masuk ke non-inverting ya. Jadi yang plus ini berarti non-inverting. Kemudian VREF atau tegang pembandingnya kebetulan masuk ke inverting ya, sehingga apabila dibandingkan dan ternyata inputnya lebih kecil ya daripada pembandingnya, maka outputnya low. Namun bila inputnya lebih besar dari tegang pembanding, maka outputnya high. Ya, dari sini akhirnya menjadi sebuah proses komparator ini adalah pengolahan sinyal sesuai dari ilustrasi tadi. Bila inputnya rendah, outputnya rendah. Bila outputnya tinggi, outputnya juga tinggi. Tapi kapan saat tinggi? Yaitu saat batas di tegangan referensi ya. Di sini ada referensinya. Ya, jadi bila tegangan input kurang dari referensi, low, tegangannya rendah, tegangannya low. Namun bila tegangan input lebih besar daripada referensi, maka outputnya high, ya, maka outputnya tinggi. Nah, dari ilustrasi ini sudah jelas untuk proses komparasi. Nah, mungkin Anda ingin tahu juga ini biasanya diimplementasikan di mana? Ya, ini ada input berupa pengisian pengosongan kapasitor, lalu ada pembanding, outputnya sinyal kotak ini. Ini biasanya ada pada generator ya, pembangkit sinyal. Nah, ini untuk osilator biasanya. Mungkin jam digital butuh tegangan clock ya. Nah, ini bisa jadi menggunakan ini. Kemudian komparator adalah komponen elektronik yang berfungsi membandingkan dua nilai, kemudian memberikan hasilnya mana yang lebih besar. Nah, ini sebagai ilustrasi ya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bisa bahas lebih jauh ya. Nah, dari apa yang kita bahas bisa disimpulkan pengolahan sinyal itu bisa berupa penguatan sinyal ya, amplifier misalkan. Pengolahan sinyal bisa juga mengubah sinyal dari analog to digital, ADC istilahnya, analog to digital converter. Bisa juga dari digital to analog atau DAC. Kemudian bisa juga komparator atau komparasi ya. Amplifier juga bisa penguatan. Nanti amplifier itu akan kita bahas menggunakan op-amp ya, operasional amplifier. Kemudian untuk komparator kita juga masih menggunakan komparator. Nanti kita bahas implementasinya. Salah satu contohnya adalah untuk mengaktifkan relay dengan input perubahan terang dan gelap yang dikenai atau dikenakan ke sensor LDR. Nah, itu. Nah, ini nanti pengembangannya banyak ya, implementasinya banyak, sehingga mulai dari penguatan ya, penguatan sinyal,
berupa amplifier, ada analog to digital, ada digital to analog, ada komparator, ada filter. Nah, ini juga filter, itu juga akan kita pelajari ya, akan kita bahas juga. Filter itu akan memilah atau memilih frekuensi ya, mana frekuensi tinggi, mana frekuensi rendah. Nah, itu juga salah satu bentuk pengolahan sinyal. Implementasinya ada pada tone control ya, triple bass gitu ya. Kalau Anda suka mendengarkan musik, selalu ada potentiometer triple dan bass. Selain volume ya, ada triple bass. Nah, triple bass itu juga salah satu bentuk pengolahan sinyal dalam hal operasi dasar filter atau penyaring frekuensi. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk awal pertemuan ya. Diharapkan Anda bisa mempelajari banyak hal tentang pengolahan sinyal ini, karena pengolahan sinyal ini sebenarnya implementasinya ada di sekitar kita ya. Jadi tadi sudah saya sebutkan itu. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.